Lu tahu nggak, ada kaisar Cina yang pernah menulis pujian 100 kata khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Kisahnya pria ini awalnya bukan bangsawan, melainkan pengemis yang bangkit dari kelaparan untuk mendirikan salah satu dinasti terbesar, namanya Zhu Yuanzhang. Zhu lahir pada 21 Oktober 1328 di desa kecil di provinsi Jiangsu, keluarga petani miskin yang sangat bergantung pada hasil bumi yang tidak menentu. Masa kecilnya dipenuhi kelaparan dan penyakit. Orang tuanya dan sebagian besar saudaranya meninggal akibat wabah. Zhu muda harus belajar bertahan hidup sendiri. Kehidupan awalnya sebagai pengemis dan biksu. Pengemis di biara-biara setempat memberinya pemahaman mendalam tentang disiplin agama dan kehidupan rakyat jelata, sekaligus membentuk ketahanan mental dan kepandaian diplomatik. Sejak muda, Zhu menunjukkan bakat luar biasa dalam organisasi dan strategi. Ia bergabung dengan pemberontakan Serban Merah, kelompok rakyat jelata yang bangkit melawan dinasti Yuan. Dari sini ia mempelajari taktik militer dan politik tingkat tinggi, membangun jaringan loyalitas melalui kemampuan menilai bakat dan mengelola sumber daya dengan efisien. Ini terkenal karena inklusivitasnya, mengangkat pejabat dan jenderal dari latar belakang etnis dan agama berbeda, termasuk Muslim, yang memberinya penasihat dan komandan setia. Ia bahkan menulis karya puisi dan doa, termasuk pujian 100 kata yang menghormati Nabi Muhammad, menunjukkan sisi spiritual sekaligus politiknya. Pada 1368, setelah tahun-tahun panjang konsolidasi kekuatan, Zhu berhasil menaklukkan wilayah selatan Tiongkok dan menggulingkan dinasti Yuan di wilayah daratan utama. Ia menobatkan diri sebagai Kaisar Hongwu dan mendirikan dinasti Ming, memilih Nanjing sebagai ibu kota. Pemerintahannya awalnya fokus pada stabilitas, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan restrukturisasi pertanian. Ia membangun administrasi terpusat yang kuat, sistem hukum yang ketat, dan birokrasi berbasis meritokrasi yang menjadikan Ming kekuatan dominan di Tiongkok dan Asia Timur. Namun kekuasaan absolutnya juga memunculkan paranoia mendalam. Untuk memastikan posisinya tak tergoyahkan, Zhu melancarkan pembersihan politik yang luas, menyingkirkan ribuan mantan sekutu, pejabat, dan jenderal yang pernah membantunya. Ia menciptakan sistem pengawasan internal dan hukum ketat yang terkadang brutal, menekankan loyalitas mutlak kepada kaisar. Meski demikian, pemerintahannya berhasil menciptakan stabilitas internal yang belum pernah ada sebelumnya, meningkatkan produksi pangan, mengembangkan perdagangan, dan mendirikan sekolah serta lembaga administrasi yang efisien. Kehidupan pribadinya dipenuhi disiplin dan religiositas, namun paranoia membuatnya menutup diri dan memerintah dengan tangan besi. Zhu meninggal pada 24 Juni 1398, meninggalkan warisan dinasti Ming yang kuat, sistem hukum dan administrasi yang efisien, dan model penguasa yang lahir dari kemiskinan, bangkit melalui kepandaian, dan mendiagnostik kontrol absolut dengan kombinasi strategi, disiplin, dan ketakutan.